Udah jangan TKC, karena TKC udah ngomong om. Kayaknya jangan dulu sih kalau Granger. Granger menurutmu bagus di mana nih? Jungle, Go. Sebenarnya sekarang itu di Gold Lane bagus banget. Karena ya pertama ngumpulin stacknya lebih cepat. Enak ya. Lebih enak juga dan ya dia bisa untuk spam skill juga kan. Untuk bisa fast clear juga. Kalau di jungle memang enak tapi ya resikonya cukup besar dan stacknya agak sedikit lebih lama dibandingkan dengan Gold Lane sih. Seret ya stacknya. Agak sedikit lebih seret ya. Tapi anyway inilah dia untuk drafting pace di game pertama match keempat. The Mongols yang mengambil first pick, sementara RRQ Akira yang ada di second picknya dengan menghilangkan Jushin. Lagi-lagi Jushin kita lihat ada di fase banning, tapi nggak jarang juga Eve sama Hilda juga muncul om dari The Mongols. Ya ini kayaknya Chusin Fanny jadi most ban ya buat second pick. Selalu masuk ke dalam ban list juga karena dua hero ini memang lagi top performance ya terutama untuk Chusin. Karena Chusin untuk bisa berhadapan dengan hero-hero yang main hero tabrak seperti itu dia enak banget. Dari level 1 udah ada knock up knockdown. Kayak udah angkat-angkat terus gitu. Masalah di kombinasiinnya itu loh yang nyebelin loh. Kalau sama Edith atau sama hero apapun lah yang punya efek CC gitu ya. Yep. Itu enak banget sih untuk ngasih knock up efeknya dengan lantern flare-nya. Tapi jujur ini draft yang tadi kita lihat juga di game sebelumnya mungkin ada Gatot Kaca, Hilda juga sempat muncul. Dan dari RRQ Akira, satu band terakhir, apakah Poveus atau Matilda nih yang bisa juga jadi pilihan. Dan somehow Chip hilang om. Ya, Chip udah nggak kelihatan. Di negeri antah berantah ya sekarang buat Iya. Chip ya. Karena memang sebenarnya buat Chip sendiri powernya dia kan lumayan dikurangin. Dan Iya sih. Y-Works-nya dia 20 detik ke 60 detik. Baru dibicarain. Panjang muncul. umur. Oke. Baru dibicarakan ya langsung muncul chipnya ya. Ini ada Matilda, ada Poveus loh. Poveus first pick kah? Matilda sih. Hylos. Poveus Hylos ya. Oke. Ini Alpha Matilda sih. Bisa dilepas, bisa ambil aja alfanya dulu misalnya. Nanti Matilda Nanti dah Hylos. Hylos ya. Matilda Hylos Atau Poveus. ambil Matilda Poveus dulu sekarang. Alfanya nyusul aja. Kan Matilda bisa dengan Xbox juga. Oke sih. Iya. Bisa dengan Bane. Santai aja. Selama masih punya escape tools-nya itu semua bisa kita bicarakan. Tapi jujur menarik sih kalau ini Matilda sama Poveus ya. Tapi jujur mereka lebih prefer ke arah Suyo yang diambil di pick awal bahkan oleh RRQ Akira. Oke. Dan sekarang pick keduanya apakah Matildanya akan dilepas atau mereka masih mau coba ambil fighter-fighter lainnya nih? Kalau fighter Poveus ya, cuman jangan sampai ya itu tadi Matilda Alpha ini masih bisa menjadi kunci. Khalid. Ini yang tadi kita bicarakan ya om, mereka bermain tabrak kayaknya dengan dua tipikal hero yang benar-benar early game bisa untuk team fight, terutama untuk di level 4-nya. Sementara kalau kita bicara untuk The Mongols, mereka masih punya potensi mengkombinasikan Matilda, Alpha, Hylos. Tapi kalau misalnya itu part of their strategi ya, bagian dari strategi mereka gitu ya. Karena mereka butuh juga ya untuk hero yang bisa nge-burst down cepat kan. Dan ya Alpha adalah salah satu jawaban. Untuk escape-nya punya nih Spear of Alpha. Untuk tim fight-nya juga dia kuat di level yang kedua dengan throw damage beta-nya dia. Jadi kalau Alpha-nya memang bisa mandiri ya Alpha Poveus kalau mau dipakai. Kalau enggak ya Alpha Matilda udah jadi best option sekarang buat The Mongols. Menarik nih dan 8 detik untuk jawaban di pick kedua dan ketiga dari The Mongols. Apakah memang kombinasi dengan hero support yang akan mereka bawakan? Dan oke, memang ada Alpha-nya, tapi kita masih belum melihat dari Matilda karena mungkin nggak diambil juga nih sama teman-teman dari RRQ Akira. Apabila Khalidnya ditugaskan sebagai roamer gitu ya. Yep. Tapi ada Aurora di sana langsung diambil juga sebagai hero yang bakal ngerepotin banget sebenarnya ke arah para fighter-fighter dari RRQ Akira dan Loi diamankan di pick ketiga oleh mereka. Ya, aku suka sih pick Loye di sini juga adalah salah satu jawaban untuk Alpha dan Hylos ya. Oke. Kayak mereka bakal bisa mudah untuk dijebak nanti dengan adanya rotation dan juga dispersion. Menarik nih ya. Tapi jujur ini draft The Mongols juga kuat sih om. Kalau aku bisa bilang ya. Karena lagi-lagi mereka punya kombinasi yang baik dengan true damage yang mereka miliki dari Alpha. Efek sisi yang banyak juga dari Aurora. Dan ya memang dari segi power hero ya ini Auroranya bakal bisa untuk menekan banget Loi di awal. Meskipun nantinya ketika udah ada duality itu bakal cukup merepotkan juga buat Auroranya nih. Karena pasti bakal di-poking terus-menerus dengan duality-nya. Ya, tapi lihat tuh bandnya. Glue. Oke. Glue di band lah ternyata dengan RRQ Akira ya. Interesting band sebenarnya. Wow. Karena kalau glue-nya di band, glue-nya sebenarnya potensi di mana nih buat The Mongols? Apakah memang EXP lane nih buat glue-nya juga yang memang unik banget kan buat EXP yang bakal dipakai? Atau jangan-jangan ada Baratska yang bisa dipakai juga nanti? Bisa sih, itu yang tadi dibahas juga. Barats ya, yang sebenarnya jadi hero power untuk Bankai kan. Nah itu Baratska kalau dipakai serem loh. Oke. Karena Barats bakal bisa ngestopin power Khalid kan. Gak jadi ada yang
misalnya ribut di belakang nih dengan Disa Tornado. Itu dia ya. Dan juga ya bakal ada chance untuk nangkep Suyo-nya. Karena Suyo nggak bisa immune juga untuk menghindar dari jangkauan Death Welcome. Dan untuk kali ini, banning keempat, ada Edith di sana. Lagi-lagi hero yang memang dengan gak adanya Glue bakal bermain lebih agresif lagi ya. Tapi ya ini masih bertanya-tanya juga untuk jatuh ke arah mana nih pick keempat dan kelima nanti. Karena ya jujur Glue ini cukup unik nih masuk ke dalam fase banning. Glue di banning berarti ada satu yang agak lepas ya. Dan akhirnya kita melihat Povius di ban. Apakah setelah edit ban, Tigreal akan di ban? Sekarang Tigreal, Loyi, Kaja, Loyi. Ini sering kita lihat untuk kombinasi-kombinasi seperti ini. Dan Tigreal ini sebenarnya lebih serem. Tapi masih bisa di cancel dengan Frosty Breeze. Masih ada cancellation yang cukup banyak lah sebenarnya buat The Mongols. Tapi kalau memang mereka pengen jaga nih biar alphanya bisa lebih aman lagi di depan ya. Mungkin Tigreal is okay. Aku ngelihat masih banyak hero sisi yang bisa dibawakan juga sebenarnya untuk hierarki Akira ya. Tapi ya Tigreal kombinasinya bakal bisa nanti untuk digunakan terutama untuk implosions yang di waktu yang bersamaan itu bisa dikombokan dengan duality ya. Jadi ya Tigreal untuk last banning dari The Mongols dan Chow. Wow, kembali muncul untuk hierarki Akira kali ini di game yang pertama ya. Kita udah ngeliat Chow dengan 100% win rate selama di hari pertama wildcard ini. Siapa yang pakai Chow dia yang menang? Galak ya Chow ya. Galak ya? Ini 100% loh. Gak cuma 100% tadi, kayaknya Chow ini 100% selalu hadir di M-Series nih. Iya sih. Iya, dari waktu ke waktu ya, dari zaman M1 ya. Abadi banget. Abadi ya. Dari zaman M1, M2 sampai sekarang ya lagi-lagi Chow ya. Meskipun gak terlalu masuknya tapi ada tim lah yang pakai Chow. Selalu ada tim yang pakai Chow. Oke. Dua band yang terakhir nih. Gold Miner kalau mau dibuka sekarang nih. Ada Bruno. Sini Brunonya tumben gak laku ya. Ada Bruno yang bisa dimainkan. Atau ya balik lagi main pick off Kaja Beatrix bisa. Atau lebih mandiri lagi Beatrix Barat. Nah ini dia yang tadi dibahas sama Wawan nih. Ada Barat yang muncul. Iya karena ya, di finalnya dia selalu pakai Barat. Nah itu dia. 3 kali kalau nggak salah atau 2 kali. Dan apakah memang Glue ini juga jadi salah satu hero yang sering kali dibawakan oleh Bangkai nih ya. Karena lagi-lagi ya itu unique hero band banget. Dari band keempatnya Hierarchy Akira tadi. Dan memang dengan adanya Barat, ini mempermudah juga One-One untuk bisa memecahkan weakness point dari lawan-lawannya. Sehingga Crossbow of Tank kayaknya bisa untuk di-trigger dengan mudah nih. Iya, punya harus maju ke depan. Dan Cloud akhirnya keluar juga sekarang. Wow, untuk pertama kalinya Cloud hadir dengan skin terbarunya harusnya. Dari Gusta Lagusan ya. Iya, dan Cloud sebenarnya bisa memberikan poking damage ya buat ke One-One. Di EMA-nya aja kan bisa in and out, jadi kalau memang pecah weakness point-nya tinggal kabur aja nih ke belakang. Tapi tadi gue kira Bruno juga sebenarnya adalah good option kalau mau dipakai buat menangin lane lawan One-One. Sebenarnya kalau Cloud menurut aku lebih ke gambaran besarnya sih. Ketika dia harus juga ditujukan untuk bisa melumat nanti high loss yang diambil. Dan juga Barats ini yang butuh jawaban banget. Karena lagi-lagi dari 2 pick damage dealer Hierarchy Akira, itu Suyo dan juga Loyi. Ya mungkin nanti Loyi lah yang bisa ngasih sumbang damage terbesar ya. Tapi dengan adanya Cloud, dia pun bisa untuk memberikan damage yang besar nih dengan Demon Hunter Swords build-nya ya. Tapi itu dia untuk 10 pilihan hero di game pertama. Match keempat kita, pertemuan antara 2 region yang berbeda yang ada di grup B. So Hierarchy Akira atau The Mongols yang berhasil mendapatkan kemenangan di debut match mereka. So here we go to the line of down. Match keempat game pertama, enjoy the game. Yep. Early game ya, ini dengan adanya Khalid biasanya akan ada keributan untuk di jungle lawan, untuk nge-pressure lebih juga. Dan Zetsu yang sepertinya tidak akan mengalami gangguan juga karena tadi sudah terpantau bagaimana pergerakan dari Tekashi ya, yang berusaha untuk masuk dan langsung belok aja. Karena dia dikawal juga tadi dengan adanya Sherlyn nih yang berada di barisan depan jadi. Yap, dan memang ya kalau kita lihat di awal game ini udah terlihat juga nih bermain dengan cukup agresif dari Hierarchy Akira. Hits, tapi jangan lupakan teman-teman, M6 Pass telah hadir. Pastikan kalian dapatkan M6 Pass karena ingat ini limited editions. Dapatkan semua keuntungannya yang ada di dalam sana karena kalian bisa juga mendapatkan skin Cloud yang sangat-sangat keren banget efeknya Om. Tuh. Ini benar-benar shining, shimmering, splendid banget efeknya. Ada skin spesial baru juga ya, Baxia Dauntless Shield secara gratis tuh. Jadi pastikan kalian ambil nih buat M6 Pass-nya karena ya gak cuma di sana nih, ada figurin Cloud eksklusif M6, secret statue-nya buat Cloud, juga item-item eksklusif M6 yang lainnya seperti efek spawn, efek recall, efek elimination, efek trail, dan juga banyak hadiah lain yang menunggu untuk kalian dapatkan. Gak pernah gagal sih kalau efek-efek dari M6 Pass ya atau M Series Pass.
Tapi kita kembali ke dalam game pertama kita dengan emblem yang terlihat cukup bermain aman ke arah The Mongols ya. Ada 3 Tenacity di sana, Om. Ya, 3 Tenacity ya, dan emblem marksman buat One nih lebih enak juga pastinya ya, karena ya menambahkan attack speed dia, membawakan Swift juga, ada weakness finder di sana, sedangkan Cloud meskipun tanpa penggunaan mana masih ya sekarang ya dengan basic common emblem ya. Bener, karena itu untuk membuat ya dia lebih sustain aja sih di lane-nya dia. Oke, dengan tambahan healing effect ya pastinya ya, dengan regen HP juga yang ditambahkan dengan basic common emblem. Tapi anyway, turtle pertama yang hadir di area bagian bawah, sepertinya Shenlin kehilangan 2 bar HP. Dan dia masih menunggu untuk revitalize-nya, belum ke-trigger sama sekali. Mencoba 4 lawan 4, tapi Let's Welcome Flicker yang dikeluarkan aja langsung di bagian belakang. 4 player terkena efeknya First Blood. Dan juga 2 member yang hilang. Sekarang bahkan target ketiga bisa saja ditangkap, tapi Meiki masih bisa untuk menjauh dari jangkauan Tekashi. Turtle diamankan, dan ada momentum overextend. Dan sekarang malah ada pertukaran dengan 1 member dari Hierarchy Akira, Luis di sana yang tereksekusi, dan 2 player cukup low HP. Ya bisa dibilang cukup overextend ya, meskipun memang ada punishment kepada Meiki, tapi ada yang ditukarkan juga ternyata. Tapi teamfight yang sangat manis sekali tadi dilakukan oleh Hierarchy Akira, lebih ke respon. Karena tadi teamfightnya yang dimulai The Mongols, mereka sudah flicker, Eternals Welcome itu udah pas semuanya. Tapi ternyata disambut dengan cukup hangat juga ya dari Hierarchy Akira yang berhasil untuk memenangkan teamfight. Sekaligus mendapatkan turtle yang pertama tadi. Iya, tapi jujur aku nggak expect ketika The Eternals Welcome dibuka pada saat turtle-nya masih banyak HP-nya gitu. Mungkin terlalu terburu-buru juga untuk The Mongols tadi menginisiasikan objektif yang pertama. Karena ya dengan waktu yang cukup, Purging Sandstorm dari TKC menjadi penyelamat untuk Hierarchy Akira gitu. Sehingga turtle pertama mereka secure dan ya banyak target yang kena di area yang berdekatan. Sehingga duality dari Seigen ini pun berjalan mulus tadi. Ya itu dia, duality untuk teamfight kumpul yang sangat-sangat renyah ya. Apalagi untuk pemberian damage-nya, ya kita tahu Logi ini level 2 aja udah sakit banget untuk damage dari duality itu sendiri. Di bagian bawah masih cukup damai, ternyata Bankainya masih tetap dengan farming juga dengan 1 point kill yang didapatkan dengan dia. First item untuk King ini, untuk prio item dia adalah Hunter Strike untuk first itemnya. Dan ini masih damai banget semuanya, Corrosion Strike juga selesai untuk Ringsiang. Yang bahaya sebenarnya ini kalau one-one-nya memang bisa jadi nih. Karena kita tahu bagaimana power untuk one-one dengan segala momentum yang bisa didapatkan untuk one-one itu sendiri. Iya, dan dari Hierarchy Akira mungkin nanti akan bisa memberikan burst damage itu dari Seigennya ya ke arah One-One. Tapi selain itu menurut aku One-One masih bisa untuk bermain lebih aman lagi. Karena kali ini di bagian bawah Bangkai menghindar dengan Eternals Welcome. Menjauh dari kerumunan 3 player di sana. Penguasaan makro yang cukup baik juga dari Bangkai. Sehingga dia nggak terpick off dari 3 member Hierarchy Akira. Nah itu bagus banget sih, kayak dia menggunakan Eternals Welcome untuk keluar ya dari situasi yang memang cukup sulit tadi. Dan lihat bagaimana untuk Bankainya juga sudah mulai berjalan. Kayak detik 10 di bawah, oke ini karena turtle-nya ada di atas, dia langsung jalan juga ke atas. Sehingga ya ini setup sudah langsung dilakukan oleh The Mongols. Iya, rotasi cepat dilakukan oleh The Mongols. Di mana turtle kedua pun nggak mau dibiarkan ke arah Hierarchy Akira. Mereka bakal coba kontes lagi dengan flicker yang aktif dari Bankai. Ini bisa aja nih, King ditangkap untuk kedua kalinya. Tapi jangan lupakan power dari Luis yang sudah mulai memantau, mencari target yang optimal, The Way of Dragon yang connect. Karena tubuh dari Shenlin masih bisa bertahan dengan Revitalize, tapi Turtle dicuri oleh Zatsu. Meskipun ada 1 korban jiwa, tapi kali ini Hierarchy Akira dirugikan dan bahkan take over yang mahal. Dan The Mongols membuat gold lead dipegang oleh mereka. Yap. Pelan dan pasti mungkin ya konsep dari The Mongols sekarang, di mana mereka berhasil untuk leading dari ya ekonomi yang tadi sempat tertinggal juga, dan Bankai dengan Baratsnya nih apakah akan direspek nanti untuk di game yang kedua, karena melihat ini cukup nyaman sekali dia dengan Barats. Sementara ya tim yang lain tidak ada penggunaan buat Barats, XP-nya ini banyak lah pilihannya. Tapi ini Barats tiba-tiba bisa muncul juga dan bisa menjadi pengganggu untuk setiap adanya kontes buat di Turtle atau bahkan nanti untuk di Lord, karena dia akan bisa mencuri antara King atau untuk Tekashi-nya juga. Iya, yang bakal jadi PR adalah ada 1 hero juga tadi yang sempat di-respect yaitu Glue ya. Yang kita tahu sendiri yaitu bukan hero meta yang selalu bakal diambil. Sehingga ini Bangkai sepertinya menjadi ujung tombak banget nih untuk The Mongols yang harus sampai di-respect oleh Hierarchy Akira. Kali ini keuntungan memang ada di The Mongols, tapi mereka nggak terlalu jauh juga gap gold yang ada. Rotasi yang cepat dari Bangkai membuat ini mid lane dan juga gold lane-nya cukup aman ya. 2-2-1 adalah pattern yang mereka lakukan. Tapi di bagian atas lihat gimana Shenlin lagi-lagi menjadi ujung bagian depan dari The Mongols yang siap menahan semua damage yang dia bisa terima dari Hierarchy Akira. Waduh, langsung blessing 2 ternyata.
buat Gusta lah Gusta hanya untuk mengusir mundur Rings tadi. Di bagian bawah, terus welcome yang kembali menangkap Seigen. Sekarang Seigen tereksekusi. Lihat gimana King juga didapatkan double. Untuk Zetsu, somehow Spear of Alpha yang nggak bisa dihindari oleh King. Ini membuat kerugian yang cukup fatal ke arah Anarki Akira. Wah ini udah waktunya agak sedikit tahan nih buat Anarki Akira. Mereka tidak boleh bermain agresif. Seperti di mana mereka lagi untuk gol tadi ya. Karena kita akhirnya tahu Zetsu udah punya damage yang sangat-sangat mumpuni sekali. Dan bahkan dengan efek anti-CC yang dimiliki dengan detonasi welcome tadi yang Pasha dan Bankai membuat dia bisa menelan ya buat Seigennya juga. Jadi ini sangat-sangat berbahaya dan Bankainya bakal menjadi badan yang sangat-sangat kuat di bagian depan dengan resilience yang dimiliki dengan Huge Body. Waduh, ini bakal jadi PR sih. Karena nggak ada perlawanan dari Anarki Akira di objektif turtle yang ketiga ya. Itu langsung diambil dengan cukup mudah. Mengingat juga Kingnya baru hadir lagi di area Lava Golem. Dan terlihat cukup nyaman permainan dari The Mongols. Mereka melakukan rotasi yang sangat-sangat baik sehingga nggak ada pick off juga yang bisa dilakukan oleh Chow dari Luis nih Omawa. Ya, dan ini yang seperti dari apa yang biasa mereka mainkan ya seperti ini. Kayak mereka nyaman banget dengan draft yang mereka bawakan juga. Thunderbelt first item tadi buat Bankai. Dan ya untuk War X Twin Swing ini sudah selesai buat Zetsu. Seharusnya udah punya power sih dengan satu War X tadi ya buat tadi primary item dia tadi untuk first item. Lightning Sandstrom. Dan lihat gimana semua damage yang masuk ke Zetsu masih bisa ditahan olehnya. Ambush dari 3 player yang gagal dilakukan. Clears pathway, membuka jalan Flicker dan juga Phoenix Glacier. Tapi dia terus welcome kembali Bankai. 2 player terkena efek stun dan double untuk Mikey. Dan kali ini The Mongols, memberikan kejutan yang sangat luar biasa karena Anarki Akira. Iya, dan lagi-lagi ya, Detonas Welcome plus Flicker itulah yang dilakukan oleh Bankai untuk bisa mendapatkan satu pemain. Dan bahkan ada efek terkena ya, kena collision dengan rekan yang lain tadi. Buat Anarki Akira jadi sama-sama kejedot tuh tadi, berdua dan memang efek stunnya lumayan berasa tuh. Wah, tapi jujur ini Barats yang sangat-sangat menyeramkan sih kalau aku boleh bilang ya. Dia nggak ada muter-muter seperti Barats pada umumnya yang kita lihat. Nggak ada tuh muter-muter analognya. Ini straight to the point dengan Flicker, dapat target yang mahal dan collision effect yang dihasilkan. Itu menjadi mimpi buruk untuk Anarki Akira. Sekarang mereka tertinggal 4.000 di menit ke-8. Ini bakal gimana nih Lord pertama di tangan Anarki Akira nih? Karena The Mongols memang mereka datang ya mungkin mereka juga cukup underdog sebenarnya ya. Tapi bisa dibilang secara permainan mereka masih cukup catch up. Dan terbukti juga ini bagaimana one-one-nya yang belum tertangkap sama sekali. Ini bakal menjadi masalah nanti buat Anarki Akira kalau memang bisa di drag gamenya sampai ke late game. Karena ya power dari one-one sendiri ya, Melvic Gun ini akan lebih membantu dia untuk memperjauh lagi jarak basic attack yang memudahkan untuk pemecahan dari weakness point. Itu sih, yang sekarang membuat one-one menjadi hero yang cukup meta ya. Dengan yang Melvic Gun dan Lord coba untuk didapatkan oleh The Mongol, setup yang begitu baik. Dan seperti duality pun gagal dan dicuri! King berhasil mendapatkan take over yang mahal karena Lord pertama dan Retributions yang dikeluarkan oleh Zetsu pun gagal. Kali ini keuntungan kembali menjadi milik Anarki Akira. Ya, tapi keunggulan yang tidak terlalu jauh juga karena gold gap-nya masih dipegang dengan The Mongols ya. Keunggulan mereka jelas Turtle dengan efek shield buff-nya, tapi terlepas daripada itu masih dipegang permainannya The Mongols. Mereka masih bisa memberikan pressure yang cukup berarti ya, karena dari 4 pemain mereka di sini masih punya gold advantage dan Zetsu bahkan setelah Queen Swing langsung menuju ke Winter Crown. Winter Crown buat menghindari siapa nih sekarang? Karena dia bisa akhirnya dia bakal bisa menjadi bait setelah Spear of Alpha sekali dengan Rotten Impact dia bakal bisa mendiam membatu nanti. Iya, sebenarnya untuk bisa menghindar juga dari Luis sih salah satunya gitu ya. Jadi sehingga kalau dia ditarget dia masih ada momen untuk teman-temannya juga ngasih backup di waktu Winter Crown-nya diaktifkan. Tapi dengan Lord yang pertama yang diambil ini menjadi pembelian waktu yang sangat mahal banget buat Anarki Akira ya. Karena lagi-lagi mereka berhasil mendapatkan juga inner turret di bagian atas. Mid turret juga akan coba dihancurkan. The Way of Dragon yang dibuka. Targetnya karena Meiki. Memang ada backupan di bagian belakang. Tapi ada killing spree yang dipegang oleh Zetsu. Dengan Luis yang down. Dipaksa mundur. Dan terus welcome Bankai. King yang ditangkap dan sekarang King pun down. 2 member hilang. Bankai memang terkena efek duality. Tapi itu ngagetin banget terus welcome flickernya Om. Wow. 3 kali berarti kita melihat adanya dari Total welcome dan juga flicker yang terjadi tadi. Yang dimana juga semuanya hit the target dan bahkan langsung tumbang juga. King akhirnya meskipun Retribution sempat tepat dapetin Lordnya. Tapi nggak terlalu membantu banyak. Hanya nge-buying time saja sih sebenarnya untuk Anarki Akira. Dan lihat golnya The Mongols masih tetap unggul juga. Mereka masih tetap sehat karena mereka pede banget nih. Mereka punya Zetsu, mereka masih ada si Ringsnya yang nggak tumbang lagi nih, masih sempat buat clear di bagian bawah.
Jadi untuk The Mongols-nya selama tempo permainan mereka pegang dan mereka tidak kecolongan lagi untuk retribution-nya, mereka masih tetap punya power yang memadai nih untuk bisa berhadapan dengan RRQ Akira. Ini jujur memang hero-nya Barat ya. Tapi mainnya kayak Chow nih om. Jujur dia dari selalu Dangerous Welcome, Flicker dan itu somehow jadi montage buat tangkap satu player dari RRQ Akira. Dan wow ini 100% kita lihat Dangerous Welcome Flicker yang belum ada miss sama sekali sejauh ini. Dan kayaknya udah harus di-respect sih kalau menurut aku ya. Barat ya? Barat sih. Setauku sih memang di ban sih. Setahu Aku di ban sih, tapi ya let's see lah nanti buat game yang kedua ya. Karena game pertama memang kelihatan bagaimana Bankai dengan Baratnya yang cukup berbeda. Dan ini dia, apakah one-one-nya akan bisa mendekat sekarang? Kalau bisa mendekat untuk pecahin weakness point akan sangat-sangat bagus ya buat The Mongols. Karena mereka bakal punya peluang untuk dapetin satu momentum. Tapi kalau enggak pun masih akan bisa di-cover dengan Shenlin dan juga masih ada Bankai. Diversion kembali kemana nih? Oh surprise Rings K! Target termahal dieksekusi dan gak ada backupan yang dilakukan oleh The Mongols. Mereka kehilangan sang God Laner di Lord kedua yang baru saja hadir. Dan kali ini memberi waktu juga untuk RRQ Akira setidaknya agar setup Lord dari The Mongols belum berjalan nih. Selama kurang lebih 20 detik sambil nunggu Rings K-nya kembali. Ya ini bagus banget sih, kayak itu yang dicari ya buat RRQ Akira. Mereka butuh untuk membuat sebuah kesempatan di mana mereka bisa mendapatkan Lord ini tanpa gangguan sama sekali. Dan at least mereka berhasil tadi di mana Rings-nya yang memang berhasil untuk dikembangkan juga. Dan kalau mereka mau team fight sekarang pun mereka akan sangat bisa karena Bankai meskipun dia selalu on point. Dengan Detonas welcome dia. Ini kalau mendekat dengan kurang kuantitas bakal sangat rugi sekali. Oke, dua Dragon kena Jetsu, tapi Lord akan coba ditangkap dan itu dia. King mendapatkan Lord yang kedua. Tercatat sudah Meiki dan menjadi keuntungan berkat momentum dari Luis. Spiral Alpha dihindari dan lihat gimana Jet Kundo Flicker untuk escape dari jangkauan 3 player The Mongols dan RRQ Akira. Akhirnya mereka berhasil untuk mendapatkan Lord dengan jauh lebih aman. Iya, itu berkat penampilan dari Luis juga tadi ya, yang memang menjauhkan pemain-pemain dari The Mongols untuk tidak bisa langsung mendekat ke Lord tadi. Dan dari Ringsheng yang terlalu low HP, ini udah gak bisa maju lagi untuk dia. Jadi banyak sebenarnya untuk pola permainan dari RRQ Akira, karena mereka bisa mendekat sekarang itu dikarenakan permainan diversion dan juga mungkin umpan dari Luis tadi yang berhasil untuk memberikan zoning dalam ke tim The Mongols. Wah ini seru banget sih. Jujur 13 menit terintens yang kita lihat ya, karena lagi-lagi kedua tim punya potensi untuk mendapatkan kemenangan dan sama RRQ Akira yang sekarang muncul sebagai pemegang kendali permainan dengan Lord kedua yang masih belum disenggol. Kita lihat Luis masih belum available juga flickernya. Dan Tekashi memang bersiap, ada diversi yang bersiapkan, belum ada yang dikirim oleh RRQ Akira. Dan lihat gimana itu hanya menjadi dorongan sedikit saja ke arah base red top lane. Karena mereka nggak mau terlalu overaction masuk ke dalam pertahanan dari The Mongols. Ya dan ini udah kelihatan main 5 ya buat RRQ Akiranya. Mereka akan menantikan umpan dari Luis tadi dengan Way of the Dragon. Dan Gusta juga kelihatannya udah mulai nikmat. Ini udah mulai jadi dengan Cloud dia. Jadi udah mulai satu persatu draft dari RRQ Akira ini udah mulai berjalan dengan semestinya. Kayak mungkin di awal-awal masih bisa dipatahkan ya. Tapi sekarang dengan kumpul 5 seperti ini pun mereka masih bisa menang. Kalau mereka mau speed push juga sekarang mereka masih punya 2 jawaban bahkan. Tidak hanya dari Cloud tapi dengan diversion yang bisa dipakai nanti dengan Seigen. Iya dan kali ini kita lihat ya untuk di menit ke-14 kondisi gold memang dipegang oleh RRQ Akira. Tapi gap 1000 gold ini harusnya nggak jadi masalah yang besar untuk The Mongols sih. Satu momentum lagi yang bisa didapatkan oleh Bankai. Akhirnya kita lihat ada Dangerous Welcome yang miss. Dan apakah ada diversion yang dikirim kembali ke arah bagian belakang. Bankai memang masih memiliki flickernya tapi Regin saat bertekasi malah membuat Weakness Spider yang pecah dan itu dia. 1 point kill yang didapatkan karena Tekashi terlalu dalam. Dan teman-temannya belum siap untuk memberikan cover serta follow up damage-nya om. Ya meskipun ada Winter tadi yang sudah dipakai juga. Tapi ya itu hanya membeli waktu lah. 2 detik saja tadi untuk Tekashi dan pada akhirnya juga harus tumbang. Dan ya masih dengan 30 detik untuk next Lord-nya. Jadi masih imbang banget sebenarnya buat match kita yang terakhir ya. Buat match yang keempat. Rings-nya yang harus diwaspadai. Tadi Rings sempat terpick off. Karena dikagetkan dengan diversion, tapi sekarang udah gak ada diversion dari RRQ Akira. Mereka juga sudah minusnya 1 hero, jadi mereka harus berhati-hati. Tapi di belakang ternyata ada diversion yang dimainkan. Blazing duet, Gusta win of nature, dibalaskan. Lihat gimana Rings K mengejar ke arah Luis. Dan di bagian lain ada Cloud dari Gusta yang dieksekusi. Memang Rings K mencari target selanjutnya. Ada Seigen di sana yang terjebak, tapi duality damage terlalu menyakitkan. Tapi gagal untuk bisa selamat meskipun pertukaran ada dengan Rings K. Di bagian lain King untungnya masih bisa selamat dari jangkauan Zetsu. Yang harusnya secara 1v1 ini bakal susah untuk bisa dimenangkan oleh Suyo dari King. Ya tapi itu untung loh masih ada pertukaran ya, karena yang tumbang Rings K kan.
Iya. Jadi masih ada pertukaran juga, jadi masih dengan 3 melawan 3 untuk setup di Lord yang sudah spawn sekarang. Tidak akan di start ternyata oleh The Mongols, mereka memilih untuk mundur meskipun mereka punya potensi nih untuk start dari Lordnya karena mereka punya true damage yang diinginkan juga dengan mereka juga. Tapi bermain dengan sedikit lebih safety untuk The Mongols maupun untuk Arkeo Akira ya. Yang dimana Arkeo Akira hanya akan menunggu untuk respon apa yang bakal diberikan oleh The Mongols. Lalu menyakitkan dan eksplosif. The Wave Dragon memang connect karena dari Mikey. Tapi kali ini, lihat gimana Luis. Hampir saja kehilangan immortality-nya. Mikey memang berhasil dihilangkan dengan killing spree dari King. Dan sekarang Blazing duet dari Gusta Lagusta. Belum ada target yang bisa dia tuju. Ada Lord yang sekarang memang sudah dipegang kembali keadaannya. Tapi King masih ada di bagian tengah dan sepertinya Lord akan coba dilepaskan. Ada Spear of Alpha yang dihasilkan tapi Duality terlalu menyakitkan dan Retribution yang on point. Dari Zetsu dipaksa mundur. Di bagian tengah lihat gimana King mencoba untuk mendapatkan base red mid lane tapi digagalkan oleh Ringske dan dikejar. Seperti itu berbahaya karena King terlalu menyakitkan damage-nya dan berhasil di solo pick off serta shutdown yang dihasilkan membuat kerugian ke arah King. Yap, itu adalah 1-1 dengan late game item yang sudah hampir penuh semuanya atau bahkan bisa penuh nih seharusnya untuk Ringske dan sekarang udah penuh si Halberd sekarang dipegang oleh Ringske. Dia akan bisa mengejar dengan speed jump yang dimiliki oleh 1-1 juga. Dan sekarang King sudah terpick off di bagian bawah dikirimkan untuk Gusta Lagusta. Masih ada BMI kah ke belakang? Masih ada BMI untuk kabur itu dia. Diversion, clear bagian bawah, dorong untuk bisa mengamankan sehingga lawan tidak bisa 3 lane langsung push secara bersamaan. Melihat bagaimana di item build-nya juga dari Cloud dan juga One ini akan menjadi tulang punggung untuk masing-masing tim nih. Bisa memenangkan team fight-nya. Dan Bankai punya 1 Athena Shield, dia juga punya Winter Crown. The Mongols punya 2 Winter Crown, mereka punya potensi untuk meng-outplay lawan. Wow, ini coba dijaga banget Lord ketiganya loh. Yang jadi masalah adalah kita lihat juga Arkeo Akira bermain secara cukup aman dengan manajemen minion mereka. Dia nggak kehilangan 1 base turret pun ya. 3 base-nya masih cukup aman untuk berdiri kokoh juga dari serangan The Mongols. Di sisi lain, Ringske ternyata dia skip ke arah Melvic Gun om. Dia lebih fokus untuk adanya Rose Gold Meteor. Dan juga adanya Wind of Nature gitu. Jadi seenggaknya bakal aman banget nih dengan efek shield tambahan dan juga adanya perlindungan dari physical damage yang dihasilkan oleh Arkeo Akira. Ini bakal jadi PR juga pastinya untuk teman-teman dari Arkeo Akira bisa mengeksekusi Ringske di team fight yang nanti akan mereka jalankan. Ya karena lebih tebal ya, ada Rose Gold juga. Jadi gak melulu soal attack, tapi dengan adanya ya item attack yang hybrid lah. Dengan adanya efek shield tambahan dari Rose Gold Meteor yang bisa diberikan nantinya. Dan agak sedikit pelan sekarang menurun untuk tempo permainannya, tapi The Mongols mereka berhasil mengejar ketertinggalan gold mereka yang sedikit tadi. Membuat mereka agak unggul juga sekarang. Sedangkan Arkeo Akira sebenarnya mereka punya potensi nih, lagi-lagi ya. Dengan diversion yang bisa mengirimkan Cloud ke jarak yang paling jauh. Dan juga ada BMI untuk mundur kembali ke belakang. Akan membuat lebih safety untuk Arkeo Akira kalau mereka mau melakukan split push. Karena gak ada potensi split push kan buat The Mongols, mereka bakal main stick. Mereka bakal stick 5 bersama-sama, mereka gak bakal pisah terlalu jauh juga. Karena mereka punya Hylos, mereka punya Baras, dan mereka punya One yang harus mereka lindungi di bagian belakang. Sedangkan ya trionya pasti bakal maju untuk langsung nabrak, tapi front to back, The Mongols mereka cukup kuat. Mereka punya Alpha nanti, Spear of Alpha yang bisa melompat ke depan, dan itu cukup berbahaya kalau memang ada follow up-nya masuk dari belakang. Ya, dan sejauh ini masih 50-50. Atau masih game yang bisa dimenangkan oleh kedua belah tim. Lagi-lagi keduanya sangat-sangat intens dari semua team fight yang mereka jalankan. Saling berbalas objektif, tapi dari itemizations kita bisa bilang ya kedua gold laner udah full ke item terakhir. Bahkan ya dari Cloud pun udah gak ada, The Way of Dragon memang dihindari oleh Ringske. Tapi lihat follow-up-nya begitu cepat. Ada Rose Gold Meteor dibalikan dengan Frigid Glacier dari Mikey. Dan kali ini Winter Crown yang masih memberikan waktu untuk TKC selamat, tapi Ringske belum ada. 1 crossbow of tank yang dia bisa trigger, semuanya berhasil escape, mundur dengan flicker, dikejar balik. Tapi Duality, damage terlalu menyakitkan, immortalnya hancur dan Ringske tereksekusi. Ada TKC yang menjadi pertukaran, tapi kali ini 2 tukar 1 menjadi kerugian dan bahkan Spear of Alpha untuk defense. Gak bisa untuk offense kembali kejar oleh King, terlalu berbahaya. Tapi diversion Taigen di bagian belakang. Lihat gimana dia untuk mendapatkan Zetsu. Dan sekarang memang ada Winter Crown kembali memberikan momentum. Terkena Wave Dragon dan tershutdown sudah dan wipe up. Tercipta dengan 1 last man standing yaitu Mikey yang juga dihilangkan. Dan Arkeo Akira berhasil menghancurkan semua player dari The Mongols. Dan benar, Winter Crown yang mengacukan semua kalkulasi dari The Mongols tadi. Kelihatan bagaimana Seigen mungkin seorang diri di bagian sana dan di all in langsung dilepaskan semua skillnya. Winter Crown ada untuk save the day tadi, memperpanjang asa
untuk RRQ Akira bisa menang di game yang pertama. Wow, intense game pertama kita dan sangat luar biasa. RRQ Akira mereka bermain dengan sangat aman juga, aku bisa bilang, karena mereka memang kehilangan momentum untuk di awal-awal. Karena jujur draft yang dibawakan oleh teman-teman dari The Mongols pun sangat-sangat baik gitu ya. Betul. Untuk berhadapan dengan draft dari RRQ Akira. Tapi somehow momentum di akhir tadi dari Ringske menurut aku itu agak sedikit overextend, di mana dia masih coba untuk nyari satu player untuk dipecahkan weakness point-nya. Ya terus semangat juga ya tadi. Karena udah hampir menang kan. Kalau kita melihat HP dari RRQ Akira udah low semua. Udah low, tapi ternyata memang dia dapetin satu orang tapi itu masih punya Imo. Oke. Hidup lagi dong. Dan akhirnya dia kena dispersion rotation kan tadi. Iya, dan itu pun bisa terjadi karena Rose Gold dan juga Wind of Nature-nya udah di-trigger pada saat teamfight di depan area Scale Lizard tadi ya. Itu yang ngebuat adanya waktu yang bisa didapatkan oleh RRQ Akira untuk bisa menghilangkan Ringske-nya. Karena kalau masih ada Wind of Nature, masih ada Rose Gold Meteor, kayaknya sulit sih untuk bisa eksekusi ke arah Ringske-nya ya. Kita udah lihat juga tadi The Way of Dragon yang dikeluarkan sama Raging Sandstorm aja belum berhasil. Iya, kayak dia bisa masih ke belakang Needles in Flower, shieldnya juga ada dari Rose Gold. Iya kan, itu masih berhasil dihindari gitu. Menurut tadi mungkin opsinya ya buat The Mongols ya mundur ke belakang dulu, agak sedikit bersabar. Oke. Tapi mereka maju dan yang hilang adalah ujung tombaknya yang mereka harapkan. Betul. Itu bisa jadi kan tadi ya 1-1. Pencipta momentum yang gak dapetin momentum sama sekali. Dan sisa player dari The Mongols, mereka tertinggal di zona RRQ Akira yang mereka nggak punya escape ability loh. Mau jalan kaki pun dikejar sama Suyo. Di bagian belakang ditungguin sama Seigen. Seigennya sendirian tadi kayak, ini serem banget. Oh ada Winter, oke dimaafkan ya kan. Bisa tuh kalau ada Winter. Kalau ada Winter kayaknya susah juga sih buat Seigen tadi sana ya. Tapi itu pembelian waktu yang luar biasa banget sih dari Seigen juga. Karena ya mau nggak mau tadi mau coba ditangkap tapi dia masih ada Winter Crown dan ya dia pun nggak tereksekusi. Dan inilah dia untuk itemization sudah jadi full item build pastinya untuk banyak player. Karena udah menit ke-21 dan ini super late game sih Om. Untuk match keempat kita. Menurutku Bankai udah bagus banget sih tadi. Di early kita tahu bagaimana perform dari Bankai juga ya. Dengan baratsnya dia, Detonas Welcome Flicker yang terjadi secara terus-menerus. Bahkan bisa mengubah tempo permainan juga. Tapi lambat laun dari RRQ Akiranya juga. Mereka bisa nih masuknya team fight-nya ini. Banyak akses soalnya mereka bisa muncul di belakang dengan diversion. Mereka bisa langsung tabrak ke depan nih karena mereka punya Gustala Gusta. Dan Gustala Gusta lah yang menjadi faktor pembeda mungkin tadi ya. Karena bagaimana Blazing Duet yang bisa masuk dan juga dengan serangan basic attack dengan full item yang dimiliki dengan Gustala Gusta. Ada Windtalker juga dengan crit chance yang sudah bertambah sekarang. Ada Melvin Gun buat Gustala Gusta. Jadi untuk damage dari cloud-nya juga ya lebih panjang lah range-nya 15% lebih jauh juga. Sedangkan Seigen-nya akan bermain-main dengan rotation dispersion seperti yang kita lihat. Diversion juga selalu dikeluarkan dengan Loyi dari Seigen. Jadi ya semuanya berperan, punya faktor lah kemenangan bagi RRQ Akira tadi. Bahkan untuk Luis sendiri pun ya itu zoning yang manis banget dari Luis untuk di awal-awal waktu mereka ambil objektif. Iya dan kalau kita bisa bilang Winter Crown itu menjadi kunci sih untuk di game ini ya. Karena lagi-lagi banyak banget waktu yang dibeli dengan Winter Crown yang sudah di-build dan bahkan ada 1, 2, 3, 4 Winter Crown di sini meskipun ada sempat yang diganti juga tadi dari Luis ya harusnya ya. Tapi lihat Luis kan 2 silence rope loh. Kayak dia kedinginan deh. Kayak aduh ini lawannya lawan Aurora nih ya. Ada 2 silence rope lah kan udah gak ada budget lagi dia buat langsung build up ke Athena Shield atau Radiant Armor atau jual beli juga bisa sebenarnya buat si Luisnya kan. Iya. Tapi ya kita lihat gimana lagi-lagi ya dengan adanya Melvin Gun untuk Cloud juga bisa menjadi salah satu item yang penentu juga karena ya tambahan range, movement tambahan juga. Kalau bicara soal range ya itu kan aktif pasif yang kedua kan, unik pasif yang kedua. Tapi yang pertama kan 30% itu udah ada juga. Betul. Sama dengan Melvin Gun kan 30% awal, sama dengan yang di bawahnya tuh. Iya. Kalau musuh punya item defense tambahan dia ada penetration tambahan. Iya dan untuk emblem sebenarnya gak ada yang cukup unik ya Om, semuanya masih dengan emblem yang cukup sama juga. Ada 4 Trill yang dibawakan juga oleh RRQ Akira, terus 1 Rapture, 3 Tenacity yang memang dibawakan juga oleh The Mongols. Bermain jauh lebih aman, tapi ya memang kalau kita lihat dari statistiknya, ini hampir gak ada perbedaan gold sama sekali meskipun tadi game dimenangkan oleh RRQ Akira ya. Lihat hanya terpaut 1.300 gold aja tuh. Ya apalagi dari Orange dan Purple-nya juga ini sebenarnya mereka saling balas-membalas lah dari awal ya kayak. Oke kita lihat The Mongols menang di Turtle-nya, tapi untuk team fight-nya bisa dimenangkan dengan RRQ Akira, terus dibalas juga tadi buat team fight-nya dimenangkan dengan The Mongols, terus RRQ Akira lagi yang dapetin objektifnya. Dan itu berlangsung terus-terusan juga, kayak hampir jadi stalemate, tapi ternyata The Mongols lah mereka yang membuat kesalahan ternyata. Ketika di late game bermain dengan terlalu agresif dan mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan, mereka akan sangat-sangat sulit untuk bisa ya ngebalikin lagi, apalagi untuk respawn time yang memang
akhirnya cukup lama nanti buat di late game. Wow, tapi ya jujur game pertama sangat-sangat sengit. Dan kedua tim juga menunjukkan bahwa mereka benar-benar haus akan kemenangan ya pastinya ya. Karena kita lihat juga perlawanan dari The Mongols ini sangat luar biasa. Early game phase yang sangat-sangat mendominasi dari mereka. Akhirnya mampu untuk di comeback-kan oleh RRQ Akira dengan satu momentum yang sedikit miss tadi oleh teman-teman dari The Mongols. Tapi anyway ini masih game yang pertama, kita best of 3 series. Jadi ada chance untuk The Mongols juga menyamakan keadaan di game kedua nanti ya. Tapi jujur Bankai dengan Baratsnya ini yang jadi tanda tanya besar nih Om. Ya, tapi Barat kalau tadi menang gak apa-apa sih. Gak apa-apa ya? Masih bisa. Masih bisa, lepasin lagi aja. Ya karena Barat kuat tapi ada faktor lain yang membuat mereka bisa menang kan. Oke. Ambil gold lane-nya di late game. Oke. Pick off gold lane-nya. Dan untuk MVP of the game jatuh kepada siapa? Ternyata Kara King ya, sang jungler yang memang berulang kali menjadi penyelamat juga sih. Iya. Jujur dengan Retributions yang di Lord pertama tadi yang membuat harusnya itu Lord milik The Mongols. Tapi dengan satu momentum aja, dia berhasil untuk membuat itu semua menjadi milik RRQ Akira. Nah itu menurutku pembedanya dia tadi sih. Kayak akhirnya ada waktu lah ya yang bisa dibeli meskipun secara ekonomi tadi kita melihat masih kuat-kuat aja buat The Mongols. Tapi waktu yang dibeli dengan Lord yang pertama tadi yang membuat akhirnya RRQ mereka masih stay in the game tadi. Gak terlalu tertinggal jauh dan akhirnya mereka bisa membalikan keadaan tadi di late game. Meskipun berhadapan kan 1-1 juga. Tadi ya dari build itemnya cooldownnya berarti ada dari War Axe terus dengan Hunter Strike terus dengan Purple Buff plus ada Magic Shoes. Ya maksimal lah buat cooldownnya. Hampir sama dengan yang kemarin berarti buat cooldown dari masuknya dia Blade Surge dan kawan-kawan. Nah ini dia dari tim fight untuk di awal ya dimana semuanya dimulai dengan adanya engagement yang dilakukan oleh The Mongols. Tapi ternyata disambut langsung juga oleh RRQ Akira yang sudah bersiap-siap di bagian belakang tadi dengan adanya rotation dan juga dispersion yang dilakukan tadi. Dan banyak-banyak memang melihat kehadiran dari Loyi berarti kita harus banyak-banyak melihat juga adanya tim fight dadakan yang bisa muncul berkat diversion dan itulah yang terjadi tadi. Seigen yang ada di base tiba-tiba muncul lagi. Tim fightnya continuous terus-terusan juga dan ini momen yang terakhir ya. Seigen meskipun miss tadi buat rotation dia tapi masih bisa buat bertahan. Seenggaknya dia ngebeli waktu yang banyak loh. Untuk setidaknya dua member yang sama-sama fighter ini udah gak bisa escape lagi dari jangkauan